Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari matematika ekonomi, yaitu tentang keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi, keseimbangan pasar dua macam barang. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fernanda Eka Fadila, ada Randy Ahmad Febrian, dan Melinda Indi Rahayu. Kita akan mempelajari 3 bab, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang dibagi menjadi 2, yaitu spesifik dan proporsional. Terus pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan yang terakhir adalah keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Nah, kita masuk keseimbangan pasar ya teman-teman. Pada materi yang pertama, yaitu apa sih yang dikatakan keseimbangan pasar itu? Nah, pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau penawaran sama dengan permintaan. Nah, dengan rumus HID sama dengan HIS, di mana HID adalah jumlah permintaan, HIS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan HIE adalah keseimbangan, di mana grafiknya seperti ini ya, contohnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1, yaitu diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditentukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Hi, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 13 0,5 Hi. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, yaitu jawabannya kita tadi kan diketahui permintaannya P sama dengan 15 min Hi. Kita ubah menjadi Hi sama dengan 15 min P. Penawarannya juga teman-teman. Ini kita rubah juga dengan Hi sama dengan P min 3 per setengah. Terus P dikali 2 per 1 dikurangi 3 kali 2 per 1 sama dengan Hi. Jadi Hi sama dengan 2P min 6 atau Hi sama dengan min 6 plus 2P. Ini sama ya teman-teman. Kemudian kita mencari keseimbangan pasar itu dengan rumus HID sama dengan HIS, di mana HID tadi fungsi permintaan atau jumlah permintaannya adalah 15 min P sama dengan HIS-nya tadi min 6 plus 2P. Nah, ini kita samakan ke jenis-jenisnya, itu min 6 kita pindah ruas, jadinya 15 plus 6 adalah 21, min P-nya kita pindah ruas menjadi plus P, sama dengan 3P, terus ini kita mencari P dengan 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Kemudian P sudah kita dapat, kita mencari Hi dengan memasukkan P ini ke dalam satu persamaan ya. Ini aku memilih dengan fungsinya yang 15 min P, yaitu sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. Jadi kita udah dapat P-nya 7, Hi-nya 8, atau ini yang disebut harga keseimbangannya 7, jumlah keseimbangannya 8. Yang digambarkan dengan grafik seperti ini ya teman-teman. Ini HIS, ini HID-nya kayak gini. Next, kita belajar tentang pengaruh pajak spesifikasi terhadap keseimbangan pasar. Apa sih pengaruh pajak itu? Nah, penjualan suatu barang yang dikenakan pajak menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Di lain pihak, jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Jadi ringkasannya itu ketika suatu barang dikenakan pajak, dia harganya akan tinggi, tetapi jumlah permintaan atau jumlah yang dibeli konsumen itu akan semakin kurang atau semakin sedikit. Pengenaan pajak sebesar atau atas setiap unit barang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga, yaitu jika sebelum penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi
P sama dengan A plus BQ plus T atau AT plus BQ. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, titik keseimbangannya pun akan bergeser lebih tinggi. Langsung saja untuk lebih paham contoh soal 2. Tadi sama diketahui fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan sesudah pajak. Sebelum pajak dan sesudah pajak ya teman-teman. Nah, jawabnya tadi sebelum pajaknya kan PE-nya sama dengan 7 dan QE-nya sama dengan 8. Nah, untuk ini penawarannya itu berubah. Yang awalnya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kalau penawaran sudah pajak itu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. 3 ini dapatnya dari pajaknya ini, jadi ditambah 3. Dengan kita seperti contoh soal 1 tadi, kita jadikan Q sama dengan P min 6 per setengah. P dikali 2 per 1, min 6 dikali 2 per 1 sama dengan Q. Jadi Q-nya dapatnya min 12 plus 2P. Nah, sedangkan kalau penawarannya kan itu kan berubah. Kalau permintaannya ini tetap ya teman-teman, yaitu Q sama dengan 15 min P. Nah, kita langsung mencari keseimbangannya. Q-nya adalah 15 min P, Q-nya min 12 plus 2P. Ini kita jadikan ke jenis yang sama, yaitu 15, ini pindah ruas ke sini jadi 15 plus 12 yaitu 27, min P-nya pindah ke sini jadi 2P plus P adalah 3P. Nah, P sama dengan 27 dibagi 3, yaitu P sama dengan 9. Nah, kita mencari Q dengan memasukkan salah satu P ini ke dalam persamaannya. Kita ambil persamaan yang ini 15 min P, maka Q sama dengan 15 min, P-nya kita ganti 9, yaitu sama dengan 6. Jadi sesudah pajak atau P aksen, harga keseimbangannya adalah 9 dan jumlah keseimbangannya adalah 6. Ini tadi harganya kan awalnya 7, kemudian naik menjadi 9, kemudian jumlah keseimbangannya itu 8 menjadi 6. Jadi turun ya teman-teman. Jadi grafiknya seperti ini contohnya. Dan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, berapa sih beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Yaitu dengan rumus ini ya. TK itu adalah beban pajak yang ditanggung konsumen, P aksen E adalah harga keseimbangan sesudah pajak, dan PE itu harga keseimbangan sebelum pajak. Nah, dalam contoh soal tadi, TK sama dengan P aksen E-nya tadi kan 9 dan dikurangi 7 sama dengan 2. Jadi, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 2 per unit ya. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Besarnya bagian pajak yang ditanggung oleh produsen adalah dikatakan dengan TP istilahnya, simbolisnya ya. Kemudian rumusnya kan TP sama dengan T min TK. T itu adalah pajak per unit barang, TK tadi adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dalam contoh soal tadi, TP atau beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 3 tadi pajak, 2 tadi hasil dari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yaitu jadi beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 1. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu ditunjukkan dengan rumus T sama dengan Q aksen E kali T. T-nya tadi T besar ya, ini kalau T besar itu beban pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau T kecil itu pajak. Ya, dalam contoh soal tadi, T sama dengan 6. Q aksen E kan tadi 6 atau jumlah keseimbangan setelah pajak tadi kan 6 dikali 3 itu pajaknya sama dengan 18. Itu ya teman-teman. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Bahkan merupakan sumber pendapatan utama. Dengan inilah
pemerintah menjalankan produk kehidupan sehari-hari, membangun prasarana publik seperti jalan, jembatan, membayar cicilan hutang pada negara lain, membiayai pegawai-pegawai. Dan jadi, pajak itu disetorkan oleh rakyat kepada pemerintah, akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam bentuk lain. Next. Kita akan mempelajari pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, bedanya dengan pajak spesifik, yaitu kalau pajak spesifik itu dia menggunakan misal 3 per unit. Kalau pajak proporsional menggunakan persentase. Misal 25%, pajaknya 25%, 100%, atau 75%, gitu-gitu ya. Ini memiliki analisis yang berbeda, yaitu jika pengenaan pajak spesifikasi menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke atas sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak. Dengan kata lain, lereng kurvanya tetap. Maka pajak proporsional itu menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Nah, untuk memahami tentang kurva ini, nanti kita belajar tentang contoh soal 3 ini. Nah, kalau jika penawaran semula P itu adalah P sama dengan A plus BI, kalau sesudah dipengaruhi oleh pajak proporsional, dia ada ketambahan TP. Jadi P sama dengan A plus BI plus TP. Kita langsung saja masuk ke contoh soal 3. Yaitu andaikan kita memiliki data yang sama seperti pada contoh soal 1, yakni permintaan P sama dengan 15 min Ki dan penawaran P sama dengan 13,05 Ki, kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, lanjut. Nah, sebelum pajak, PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Sesudah pajak, persamaan penawaran akan berubah. Sementara persamaan permintaannya akan tetap, P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Penawaran sesudah pajak dengan T 25% itu dijadikan desimal, yaitu menjadi 0,25. Nah, ini dalam sesudah pajak proporsional tadi, P sama dengan A plus BI plus TP, di mana T-nya adalah 0,5, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 0,25 P. Nah, ini kita jadikan ke sejenis, yaitu 0,25-nya kita pindah ke sisi ruas kiri. Yaitu kan P itu kan 1. 1 dikurangi 0,25 itu 0,75 sama dengan 3 plus 0,5 Ki. P sama dengan 3 plus 0,5 Ki per 0,75. Jadi 0,75-nya ini dipindah ke sisi kanan menjadi bagi. P sama dengan 3 bagi 3 per 4. Yaitu 0,75 itu sama aja dengan 3 per 4 plus 1/2 dibagi 3 per 4 Ki. Agar kita mengerjakannya lebih mudah, yaitu ini dirubah menjadi kali, angkanya dibalik. Jadi 3 kali 4 per 3 ditambah 1/2 kali 4 per 3 Ki. P sama dengan 4 plus 2 per 3 Ki. Nah, itu kan P-nya udah ini ya, dapat. Terus kita mencari Q-nya. Q sama dengan P-4 per 2 per 3. Agar mudah, ini dibalik juga. P kali 3 per 2 dikurangi 4 kali 3 per 2 sama dengan Q. Q sama dengan 1,5 P-6 atau Q sama dengan min 6 plus 1,5. Ini sama. Intinya ini pindah-pindah ruas kayak gitu, kayak sebelum contoh-contoh sebelumnya. Nah, ini kan udah dapat penawaran sesudah pajaknya kan ini. Nah, keseimbangan pasar itu adalah HID sama dengan HIS, di mana HID tadi kan tetap 15 min 4 sama dengan min 6 plus 1,5 P.
Nah, ini dijadikan ke sejenis yang sama, min 6-nya pindah ruas menjadi plus 15 plus 6 sama dengan 21, min P-nya pindah ruas menjadi P, yaitu 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5 P. P sama dengan 21 dibagi 2,5 adalah 8,4. PE-nya udah dapat. Kita cari HE-nya atau jumlah keseimbangannya, yaitu PE-nya ini dimasukkan ke salah satu ini fungsinya atau persamaannya, yaitu ke 15 min P. Maka H sama dengan 15 min 8,4 sama dengan 6,6. Jadi P aksen E sama dengan 8,4 dan H aksen E sama dengan 6,6. Itu P aksen E adalah harga keseimbangan sesudah pajak dan H adalah jumlah keseimbangan sesudah pajak. Dalam hal ini, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T kali P aksen E sama dengan 0,25 kali 8,4 sama dengan 2,1. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu TK sama dengan P aksen E min P sama dengan 8,4 min 7 sama dengan 1,4. Ini maksudnya PE ya, bukan P kurang E ya. Maaf ya teman-teman. Itu 7 tadi dapatnya dari harga keseimbangan sebelum pajak, kayak pada di contoh soal 1 tadi. Sedangkan yang ditanggung oleh produsen adalah TP sama dengan T min TK, yaitu T-nya 2,1 dikurangi 1,4 sama dengan 0,7. Adapun jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dari pedagang barangnya adalah T sama dengan Q aksen E kali T sama dengan 6,6 kali 2,1 sama dengan 13,86. Bahwa pada akhirnya pihak konsumen itu yang menanggung lebih berat dari yang lain. Nah, kita langsung mempelajari pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia juga sering disebut dengan pajak negatif. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya pun menjadi lebih banyak. Jadi ketika ada subsidi, produsen itu saat memproduksi barangnya itu ongkosnya agak lebih kecil sehingga dia itu bisa menjual barangnya atau barangnya itu menjadi lebih murah sehingga konsumen itu banyak yang beli. Jadi subsidi itu menyebabkan harganya turun, tetapi jumlah keseimbangannya dia naik karena yang minat itu banyak. Dengan subsidi spesifik sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BH, maka sesudah subsidi akan menjadi P sama dengan A plus BH min S. Dengan kurva penawaran yang lebih rendah, titik keseimbangannya pun akan bergeser menjadi lebih rendah. Ke contoh soal nomor 4. Nah, yaitu diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 min H. Sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 13,05 H. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Nah, jawabannya tadi kan tanpa subsidi, yaitu PE atau harga keseimbangannya adalah 7 dan HE atau jumlah keseimbangannya adalah 8. Dengan subsidi ini
harganya akan menjadi lebih rendah dan persamaan penawaran berubah dan kurvanya pun juga bergeser turun. Penawaran tanpa subsidi yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kalau penawaran dengan subsidi, dia dikurangi dengan min 1,5 yaitu menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q min 15. Ini 3 dikurangi 1,5 kan 1,5 plus 0,5 Q. Terus kita jadikan ke Q sama dengan min 3 plus 2P. Ini tadi caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Tinggal pindah ruas, ini nanti dapatnya seperti ini. Kalian bisa coba sendiri ya. Terus karena persamaan permintaan tetap P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Intinya kalau permintaannya itu tetap, terus penawarannya itu berubah ya teman-teman, maka keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu 15 min P sama dengan min 3 plus 2P, yaitu kita pindah ruas 15. Itu ditambah dengan 3, sedangkan 2 sama dengan 2P ditambah 4, yaitu 18 sama dengan 3P. 18 bagi 3 adalah 6, jadi P-nya kita dapat 6. Terus P dimasukkan ke dalam salah satu persamaan, yaitu untuk mencari Q ya, Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 min P-nya diganti menjadi 6, yaitu 15 dikurangi 6 adalah 9. Jadi dengan adanya subsidi atau P aksen E atau harga keseimbangan dengan subsidi yaitu adalah 6 dan jumlah keseimbangan dengan subsidi yaitu adalah 9. Jadi harganya dia turun, yang awalnya 7 menjadi 6, kemudian permintaannya atau jumlah keseimbangannya itu yang awalnya 8 menjadi 9. Karena itu harganya murah, jadi konsumen banyak yang kepincut atau pengen beli gitu intinya. Ya, subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih sedikit daripada ongkos sesungguhnya untuk menghasilkan barang tersebut. Perbedaan antara ongkos produksi nyata dan ongkos produksi yang dikeluarkan merupakan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Karena ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen lebih kecil, ia bersedia menawarkan harga jual yang lebih rendah sehingga sebagian dari subsidi tadi dinikmati oleh konsumen. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi yang digunakan nanti oleh produsen untuk mengecilkan biaya produksi sehingga produsen itu bisa menjualnya dengan murah dan sehingga konsumen itu bisa menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan bisa harganya itu menjadi murah. Yang misal awalnya itu harganya 100.000, terus diberikan subsidi pada pemerintah berapa persen gitu kan, atau berapa unit, berapa uang gitu, terus jadi harganya menjadi turun, terus konsumen itu minatnya menjadi tinggi untuk membeli barang tersebut. Intinya seperti itu ya. Terus besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen adalah ini rumusnya. SK sama dengan PE plus P aksen E. Perlu diingat SK itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, PE itu harga keseimbangan tanpa subsidi, ditambah P aksen E adalah harga keseimbangan dengan subsidi. Dalam contoh soal 4 tadi, SK PE-nya tadi adalah sebelumnya pada contoh soal 1 itu 7, plus P aksen E, harga keseimbangan dengan subsidi adalah 6, jadi 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah 1.
bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu rumusnya SP sama dengan S min SK, di mana SP adalah subsidi yang dinikmati oleh produsen, S itu subsidi per unit barang, dan SK itu subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Tadi S-nya itu adalah subsidinya adalah 1,5 dikurangi subsidi yang dinikmati konsumen itu adalah 1. Jadi 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5 atau setengah. Jadi subsidi yang dinikmati oleh produsen hanya 0,5. Jadi lebih sedikit daripada konsumen. Jumlah subsidinya dibayarkan oleh pemerintah, yaitu rumusnya S besar sama dengan Q aksen E kali S. S besar itu subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, Q aksen E adalah harga keseimbangan, maksudnya jumlah keseimbangan yang sudah terjual di subsidi, dikali S itu subsidi per unit. Maka S sama dengan 9 kali 1,5 sama dengan 13,5. Nah, nanti misal ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar, atau nanti japri di nomor yang tertera di akhir ya teman-teman. Kita lanjut. Kita mempelajari tentang keseimbangan pasar kasus dua macam barang, yaitu persamaan fungsi permintaan yang berbentuk I sama dengan A min BP, mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang yang bersangkutan. Bentuk persamaan seperti ini mengandung asumsi tersirat bahwa permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain termasuk harga barang lain tidak dianggap berpengaruh. Dalam kenyataannya ada barang-barang tertentu yang bersifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Terhadap dua macam barang yang mempunyai hubungan penggunaan, maka permintaan akan barang yang satu bukan hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga fungsi dari barang yang lain. Barang-barang semacam ini adalah barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif atau saling menggantikan, misal antara teh dan kopi, dan barang-barang yang mempunyai hubungan komplementer atau saling melengkapi, misalnya antara kopi dan gula. Apabila barang X dan barang Y mempunyai hubungan penggunaan, permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi juga oleh harga barang-barang lainnya. Maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah, HDX sama dengan FPX, PY. HDY sama dengan GPY, PX. Di mana HDX itu adalah jumlah permintaan akan barang X, HDY itu adalah jumlah permintaan akan barang Y, PX adalah harga X per unit, dan PY adalah harga Y per unit. Oleh karena itu, permintaan akan masing-masing barang merupakan fungsi dari harga dua macam barang. Maka keseimbangan pasar yang tercipta adalah keseimbangan pasar untuk kedua macam barang tersebut. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan untuk tiap macam barang dapat dianalisis sekaligus. Nah, kita memasuki contoh soal nomor 5. Diketahui permintaan barang X, yaitu HDX sama dengan 10 min 4X plus 2 PY. Penawaran barang X, yaitu HSX sama dengan min 6 plus 6 PX. Permintaan barang Y, yaitu HDY sama dengan 9 min 3 PY plus 4 PX. Penawaran barang Y, yaitu HSY sama dengan min 3 plus 7 PY. Ditanyanya adalah PX, PY, HX, HY, atau harga keseimbangan barang XY, jumlah keseimbangan barang XY. Nah, menjawab yaitu kita mencari keseimbangan barang X terlebih dahulu.
dengan rumus Ki dx sama dengan Ki Sy, di mana Ki dx adalah 10 min 4x plus 2PY sama dengan min 6 plus 6PX. Nah, ini kita samakan ke suku atau jenis yang sama. PX dengan PX, PY-nya sendiri, kemudian 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus, yaitu menjadi min 6x min 4PX plus 2PY sama dengan min 6 min 10. Min 6 ditambah min 4 sama dengan min 10 PX plus 2 PY sama dengan min 6 min 10 itu min 16. Ini agar tidak minus, kita kalikan minus biar menjadi positif, yaitu jadi 10 PX min 2 PY sama dengan 16. Ini kita mendapat persamaan 1. Kemudian kita mencari keseimbangan pasar barang Y, yaitu Ki dy sama dengan Ki Sy, di mana Ki dy itu adalah 9 min 3 PY plus 4 PX, dan Ki Sy-nya adalah min 3 plus 7 PY. 4 PX min 3 PY min 7 PY sama dengan min 3 min 9. Sama caranya ini dijadikan ke suku dan jenis yang sama. Maka 4 PX min 3 min 7 min 10 PY sama dengan min 9 min maksudnya min 3 min 9, yaitu min 12. Jadi kita dapat persamaan duanya 4PX min 10 PY sama dengan min 12. Nah, dari persamaan 1 dan 2, itu kan kita tadi dapat 10PX min 2 PY sama dengan 16, dan 4PX min 10 PY sama dengan min 12. Nah, itu kita eliminasi antara PX atau PY-nya untuk mendapatkan salah satunya. Nah, itu dengan kita mengalihkan dulu, antara ini disamakan dulu, yang dihilangkan yang mana. Yaitu ini aku mau menghilangkan yang PX-nya, jadi tak kali, yang atas tak kali 1, yang bawah dikali 2,5. Yaitu yang didapat adalah yang atas tetap 10PX min 2PY sama dengan 16, yang bawah itu 4 dikali 2,5 adalah 10PX, kemudian min 10 dikali 2,5 adalah min 25 PY sama dengan min 12 kali 2,5 adalah min 30. Ini kita eliminasi, 10-nya habis, min 2 PY, min 2 dikurangi min 25 adalah 23 PY, 16 dikurangi min 30 adalah 46. Kan kalau ketemu minus itu menjadi plus ya, jadi 16 plus 30 gitu. Jadinya PY itu sama dengan 46 dibagi 23 adalah 2. Kita udah dapat PY-nya. Maka PX itu, untuk mencari PX itu kita memasukkan ke salah satu ini persamaan. Nah, ini aku mau masuk ke persamaan yang atas, yang persamaan 1, yaitu 10PX min 2 PY sama dengan 16. Nah, PY-nya ini kita ganti dengan 2. Yaitu menjadi 10PX min 2 kali 2 sama dengan 16, 10PX min 2 kali 2 itu 4 sama dengan 16. 10PX sama dengan, ini 4-nya kita pindah ruas menjadi 20 kan, jadi 10PX sama dengan 20, PX sama dengan 20 bagi 10 itu 2, jadi PY-nya udah dapat 2, PX-nya udah dapat 2. Nah, kita masuk ke persamaan yang antara Ki dx atau Ki dy. Nah, untuk mencari Ki x-nya terlebih dahulu, ini aku pilih yang 10 min 4x plus 2 PY. Jadi udah diketahui PX-nya 2, PY-nya 2, tinggal kita masukin angkanya. 10 min 4 kali 2 plus 2 kali 2, 10 dikurangi 4 kali 2 itu 8, 2 kali 2 itu 4, jadi 10 kurangi 8 plus 4 sama dengan 10 kurangi 8 adalah 2, plus 4 sama dengan Ki X-nya itu mendapatkan angka 6. Nah, kemudian kita masuk untuk mencari Ki Y, kita masuk ke Ki dy, yaitu memilih persamaan 9 min 3 PY plus 4X, di mana PY tadi 2, PX-nya 2.
yaitu mendapatkan 9 min 3 kali 2 plus 4 kali 2. 9 3 kali 2 itu 6. Jadi 9 dikurangi 6 plus 4 kali 2 itu 8. 9 kurangi 6, 3. Ditambah 8. 3 tambah 8 adalah 11. Jadi kita udah dapat Px equilibrium atau harga keseimbangannya itu barang X adalah 2, harga keseimbangan barang Y itu 2. Jumlah keseimbangan barang X itu 6 dan jumlah keseimbangan barang Y itu adalah 11. Nah, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi antara kami, Tika, Fernanda, atau Melinda, atau Randy. Nah, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.